Tidak pernah terpikirkan dalam benak Kubo bila dirinya akan menjadi bagian dari tim sekelas Real Madrid dan FC Barcelona. Meski usianya baru menginjak 21 tahun, Kubo cukup membuktikan bahwa kualitasnya layak dibicarakan. Usianya yang masih tergolong muda membuat Kubo masih punya banyak waktu untuk berkembang. Sayangnya, sanjungan media tak cukup ampuh untuk menjadi senjata bagi pemain agar bisa tampil gemilang di atas lapangan. Sampai saat ini, dia masih belum bisa unjuk gigi di tim berkelas. Ketika tampil untuk dua raksasa El Clasico itu saja, tak ada kesempatan yang benar-benar didapat. Namun fenomena Kubo cukup untuk membuat publik Asia sedikit berbangga. Benua kuning yang sering diremehkan punya pemain berbakat yang talentanya diakui dunia. Di level internasional, pelatih Hajime Moriyasu sudah memberi sang bocah kesempatan sejak tahun 2019. Kubo dipanggil ke timnas Jepang dalam skuad yang akan melakoni ajang Copa America. Debutnya untuk Samurai Biru kemudian hadir pada 9 Juni 2019 ketika Jepang menjalani laga persahabatan melawan El Salvador sebagai pengganti Takumi Minamino. Pada Olimpiade 2020 yang digelar di rumah sendiri, Kubo masuk di dalamnya dan berhasil mencetak gol pertama untuk Nippon di laga melawan Afrika Selatan. Namun demikian, di tengah hegemoni pemain yang sempat dijuluki Messi Jepang, Kubo tengah berjuang untuk kembali ke jalur kemenangan. Awal julukan Messi Jepang. Memiliki hobi mengolah bola sejak kecil, Takefusa Kubo sudah berlatih dengan sejumlah klub seperti FC Persimon, Tokyo Verdy, dan Kawasaki Frontale dari 2008 sampai 2011. Di sela-sela latihannya bersama tim asal Jepang, Kubo bergabung dengan Barcelona Soccer Camp. Di sana, Kubo mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik. Tak hanya itu, Kubo juga kembali mendapat penghargaan yang kali ini adalah MVP di Sodexo European Rusas Cup. Maka tidak mengherankan bila FC Barcelona akhirnya mengundangnya untuk melakukan uji coba di Camp Nou pada tahun 2011. Hasilnya Kubo lolos seleksi dan masuk ke tim Barcelona U11. Melalui kecepatan dan kelincahan, Kubo berhasil membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Kubo seperti memberi harapan baru bagi tim Katalan. Jajaran manajemen klub merasa sangat senang karena mereka merasa bahwa Blaugrana telah kedatangan calon bintang masa depan baru. Kegilaan klub terhadap skill spektakuler Kubo kian memuncak ketika dalam musim debutnya di tim muda, Kubo sukses mencetak 74 gol dari 30 pertandingan. Dia yang dijuluki sebagai pemain spesial pun mendapat kesempatan untuk tampil di tim Barcelona U14 pada tahun 2014. Dari situ, mulai banyak yang mengatakan bila Kubo adalah penerus Messi dengan melabeli sang pemain sebagai Messi Jepang. Sayangnya, di tengah harapan yang melambung tinggi dari FC Barcelona kepada Kubo, klub malah mendapati bila mereka telah melanggar aturan FIFA. Takefusa Kubo dilarang tampil untuk FC Barcelona setelah FIFA menganggap klub tersebut melanggar regulasi perekrutan pemain usia muda. Pergi dari FC Barcelona pada tahun 2015, Kubo kemudian kembali ke Jepang. Dia bergabung dengan FC Tokyo U15 sebelum akhirnya dipromosikan ke tim cadangan pada tahun 2016. Tak berselang lama, dia mendapat kesempatan tampil di tim utama. Lalu tepat pada April 2017, Kubo berhasil mencetak gol di kompetisi Jepang dan memecahkan rekor sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah. Bakat Kubo sendiri sempat dipinjamkan ke Yokohama F. Marinos sebelum akhirnya kembali ke Tokyo dan mendapat perhatian dari Real Madrid. Beban Takefusa Kubo. Tepat pada Juni 2019, Real Madrid resmi menggait Kubo dari FC Tokyo.
Kubo yang saat itu baru berumur 18 tahun direkrut dengan biaya senilai 2 juta euro dan diberi kontrak berdurasi 6 tahun. Bergabung dengan Real Madrid memberi dua perasaan sekaligus bagi Takefusa Kubo. Pertama, dia tentu senang dan bangga karena Los Galacticos mau menerimanya sebagai bagian dari klub. Seperti diketahui, El Real merupakan tim dambaan banyak pemain. Malah, tak sedikit pula yang mengatakan bila Real Madrid adalah puncak dari karir seorang pesepak bola. Namun, di balik perasaan bangga itu, Kubo juga menyimpan beban. Dirinya yang kadung mendapat julukan sebagai penerus Lionel Messi, mau tak mau harus menunjukkan performa yang sesuai harapan. Ternyata julukan tersebut malah membuat dia gagal berkembang. Tekanan demi tekanan datang. Yang cukup terasa, Kubo yang sempat berpikir akan lebih dulu dimainkan di Real Madrid Castilla, malah langsung dilempar ke tim lainnya. Dia dikembangkan dengan cara dipinjamkan ke klub lain, yang tak lain dan tak bukan adalah Real Mallorca. Padahal, dia sempat mencuri perhatian publik di sesi pramusim Real Madrid. Ia menunjukkan performa yang impresif saat beberapa kali tampil di tim senior Real Madrid. Manajemen Real Madrid lantas menjelaskan alasan melepas Kubo. Mereka menganggap bila kemampuan Kubo terlalu bagus untuk tampil di level junior. Klub sengaja meminjamkan Kubo ke sesama tim La Liga agar perkembangannya semakin cepat. Harapan palsu dari tim raksasa. Di musim yang dijalani bersama Mallorca sejatinya berjalan cukup baik. Dia tampil dalam 35 pertandingan dan mencetak 4 gol. Sayangnya El Real masih belum mau memberinya kesempatan. Kubo terus dipinjamkan tanpa pernah melakoni satu pun laga bersama tim senior Real Madrid di pertandingan resmi. Villarreal, Getafe, hingga kembali ke Mallorca lagi menjadi perjalanan berat Kubo untuk mendapat pengakuan Real Madrid. Pada musim terbarunya bersama Mallorca, Kubo lagi-lagi sukses tunjukkan kelasnya sebagai pemain bertalenta. Dia tampil dalam 31 pertandingan dan mencetak 2 gol di semua kompetisi. Menurut FBref, ia rata-rata melakukan 7,85 carry progresif per 90 menit dan menyelesaikan 2,02 dribble per 90. Selain itu, ia juga lihai dalam membantu pertahanan dengan memblokir tembakan rata-rata 1,79 per 90 menit. Masih belum cukup. Menurut Opta, Kubo juga masuk ke dalam jajaran pemain yang paling banyak ciptakan peluang di kompetisi La Liga musim lalu, yakni sejumlah 32 kali. Dia hanya kalah dari Adnan Januzaj dan Sergio Busquets. Meski menunjukkan performa yang terbilang mengesankan, Estadio Santiago Bernabeu tampaknya masih belum menganggap Kubo sebagai bintang yang diandalkan. Mengenai fenomena tersebut, banyak yang menilai bila apa yang selama ini dilewati Kubo malah membuat sang pemain mengalami kemunduran. Tidak diragukan lagi bahwa masa peminjaman yang terus-menerus akan berdampak buruk dalam pengembangan bakat seorang pemain. Perubahan manajer dan sistem setiap musim tidak bisa menjadi pertanda baik bagi bintang yang sejatinya sedang naik daun. Ketika musim 2022-2023 masih diharapkan Kubo agar Real Madrid mau menerimanya, klub malah benar-benar menolak untuk memasukkannya ke jajaran tim utama. Tanpa memainkan satupun pertandingan untuk Los Blancos, Kubo akhirnya dijual ke Real Sociedad dengan angka sebesar 6,5 juta euro atau setara 105 miliar rupiah. Real Sociedad berhasil mengamankan jasa pemain 21 tahun tersebut hingga 5 tahun ke depan. Ajang pembuktian Takefusa Kubo. Pada musim ini, bersama Real Sociedad, Kubo telah memainkan sebanyak 12 laga dan mencetak 2 gol serta 2 assist. Lebih dari itu, dia berhasil membawa Sociedad duduk di tangga ketiga La Liga,
sebelum terjeda akibat Piala Dunia. Dengan koleksi 26 poin, Sociedad hanya kalah dari FC Barcelona dan Real Madrid. Kemudian di ajang Liga Eropa, Kubo yang tampil dalam 5 pertandingan mampu mengemas sebanyak 2 assist dan membawa klub asuhan Imanol Alguacil memenangi persaingan di grup E dengan raihan 15 poin. Dengan performa yang terbilang mengesankan, bakatnya tak luput dari sorotan pelatih Hajime Moriyasu. Dia dimasukkan ke dalam daftar 26 pemain yang terbang ke Qatar dan berpotensi memberi dampak besar bagi Jepang. Terlebih, dia menjadi bagian dari skuad Jepang yang tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir sebelum kick-off Piala Dunia. Ketika perjalanannya di level klub sejauh ini kurang membuat banyak orang terkesan, Piala Dunia berpotensi menjadi ajang pembuktian terbaik baginya.